Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Mukmin artinya beriman. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim membagi orang yang beriman pada dua golongan. Yang pertama, orang yang imannya kuat. Mereka menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan yang kedua, orang yang imannya dhaif, lemah, rapuh. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membaca syahadat, tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang amalnya, kurang ibadahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat atau ciri-ciri orang mukmin yang sejati. Yang pertama ialah mereka orang-orang mukmin yang selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Para ulama mengatakan bahwa manusia menjalani hidupnya ini sebagian besar ditentukan oleh jiwanya, oleh hatinya. Apabila hatinya bersih, maka berpengaruh pada perilakunya. Kelakuannya pun akan baik. Dan apabila hatinya kotor, maka kelakuannya pun akan buruk. Diumpamakan seperti mata air. Apabila mata air itu jernih, maka yang keluar adalah air bersih. Dan apabila mata air itu keruh, maka air kotor pun yang akan keluar darinya. Orang-orang mukmin yang sejati, yang selalu mengingat Allah, hatinya selalu tenang. Jika dihadapi oleh musibah, ujian, tidak panik, tetap seimbang, karena dia memiliki pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan selalu mengingat Allah menjadikan hati mereka tenang, dan hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yang kedua, sifat mukmin yang kedua adalah orang-orang yang apabila mendengar ayat-ayat Allah dibaca, bergetarlah hatinya dan bertambahlah imannya. Al-Quran memiliki hikmat dan filsafat yang sangat tinggi. Apabila kita mendengarnya atau membacanya, maka akan menumbuhkan rasa semangat, sifat optimisme, ketenangan, kesejukan dalam jiwa. Yang ketiga, sifat mukmin yang sejati adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tanpa usaha maksimal dan menyerahkan hasilnya pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang mukmin yang sejati yang tidak pernah meninggalkan sholat. Sholatnya tidak bolong-bolong. Selalu mengerjakan sholat dengan konsisten dan khusyuk. Dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam menjalankan salatnya. Dan yang terakhir, yang kelima, sifat mukmin yang sejati adalah mereka yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah.
Allah memberikan manusia rizki dibagi dalam 3 macam, yaitu ada yang diberi rizki yang banyak, dan jika kita diberi rizki yang banyak pun tidak dibenarkan untuk hidup berlebihan. Akan tetapi seharusnya lah kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang diberikan rizki sekedar cukup. Mereka dianjurkan untuk hidup sederhana dan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Yang ketiga, orang yang diberikan rizkinya sedikit kurang, mereka tidak boleh berputus asa, akan tetapi dianjurkan untuk bersabar. Karena jika Allah akan merubah nasib mereka, mudah sekali, hanya sekejap saja. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sahabat beliau bernama Sa'labah. Sa'labah ini seorang sahabat yang miskin, dan pada satu waktu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang kaya, dan aku berjanji akan bersedekah dengan hartaku." Nabi lalu berdoa kepada Allah, dan sekejap saja Sa'labah menjadi orang yang kaya raya. Pada satu waktu Nabi mengutus sahabatnya untuk meminta sedekah kepada Sa'labah untuk diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Namun dengan berbagai alasan Sa'labah tidak mau memberikan sedekah. Akhirnya turunlah wahyu surat At-Taubah ayat 75 dan 77 yang ditujukan kepada keingkaran Sa'labah. Dan setelah mengetahui hal tersebut, datanglah Sa'labah kepada Rasulullah, menangis, meminta maaf, dan mau memberikan sedekahnya. Tapi Rasulullah menolak sedekah tersebut. Dia pun datang ke sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk bersedekah. Semua sahabat menolaknya. Dan akhirnya Sa'labah pun tertekan batinnya dalam penyesalan sampai akhir hayatnya. Dalam ayat ini pun Allah menjelaskan keuntungan yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yang sejati, yaitu Allah akan memberikan ampunan, derajat yang tinggi, dan kebahagiaan hidup. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.